Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Ludian Channel. Bertemu kembali kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10 ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi materi kita kali ini adalah meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Materi kita yang pertama adalah meneladani sifat Allah melalui Asmaul Husna. Jadi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya anak ibu memahami dulu pengertian Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna merupakan suatu istilah yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna dalam bahasa Arab berasal dari kata al-asma yang artinya nama, yang merupakan bentuk jamak, dan al-isma dalam bentuk tunggal. Al-Husna itu sendiri artinya yang paling baik. Jadi secara istilah arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik atau terindah. Istilah Asmaul Husna ini dikenalkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Quran surah Toha surah ke-20 ayat ke-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran merupakan pencipta dan pemilik alam ini. Allah Maha Kuasa dan tempat manusia meminta. Untuk memanggilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak nama. Semua nama itu baik karena menunjukkan kepada kesempurnaannya, keperkasaannya, dan keagungannya. Dalil nakli tentang Asmaul Husna dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kita masuk bahasan kita pada pembagian Asmaul Husna ditinjau dari maknanya. Jadi yang pertama, asma-asma Allah yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya adalah sifat yang harus ada pada Rabb, dan sifat itu terus melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk kelompok ini adalah, yang pertama adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Asma ini menunjukkan sifat kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Al-Alim, jadi Maha mengetahui. Asma ini menunjukkan sifat pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Al-Alim, Maha mengetahui. As-Sami, Maha mendengar. Al-Bashir, Maha melihat. Al-Qawi, Maha kuat. Al-Aliyu, Maha tinggi. Al-Aziz, Maha mulia. Al-Qadir, Maha kuasa. Jadi sifat-sifat Allah atau nama-nama Asmaul Husna yang telah disebutkan tadi menunjukkan sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan sifat perbuatan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak,
dia akan melakukannya. Sebaliknya, jika tidak berkehendak, maka dia tidak melaksanakannya. Asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang terkandung kelompok ini adalah yang pertama adalah Al-Khaliq atau Maha Pencipta, Ar-Razzaq Maha Pemberi rezeki, At-Tawwab Maha menerima tobat, Al-Ghafur Maha Pengampun, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Afu Maha Pemaaf. Yang ketiga adalah asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesucian dan kesakralan serta pembebasan Tuhan dari segala sifat kekurangan dan keburukan yang tidak pantas dan layak bagi keagungan, kesempurnaan dan kemuliaannya. Di antaranya asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang termasuk kelompok ini adalah Al-Qudus, Maha Suci. Asma ini menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa taala, bersih dan bebas dari sifat tidak pantas. Selanjutnya As-Salam, Maha Selamat. Jadi asma ini menunjukkan makna selamat atau bersih dari kekurangan dan aib. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Jadi asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang termasuk kelompok ini adalah Al-Majid, Maha Mulia. Jadi asma ini mengandung makna yang mencapai tingkat teratas dalam hal kesempurnaan. Selain itu, asma tersebut menunjukkan keagungan, kerajaan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Majid juga menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan, keagungan, dan keindahan yang bersifat mutlak. Selanjutnya Al-Hamid, Maha Terpuji. Asma ini mengandung makna sifat Allah di dalamnya, terkumpul semua pujian serta sanjungan, yaitu semua sifat kesempurnaan. Yang ketiga adalah As-Somad, yang bergantung padanya seluruh makhluk. Jadi asma ini mengandung makna sifat yang luas dan agung, mencakup kesempurnaan ilmu, kebijaksanaan, kelembutan, kekuasaan, kemuliaan, keagungan, dan seluruh sifatnya yang lain. Yang terakhir adalah Al-Azim, Maha Agung. Asma ini mengandung arti zat yang memiliki kesempurnaan dalam hal keagungan, baik dalam asma, sifat, maupun perbuatannya. Dialah yang pantas memiliki sifat kesempurnaan, agung, dan indah. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.